Selamat siang anak-anak sekalian. Kalian masih ada semangat dan sukacita pada siang hari ini? Ya, saya berharap anak-anak masih semangat, masih bersukacita untuk kita masuk dalam pelajaran kita pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan fokus untuk mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Pada hari Jumat yang lalu, kita sudah belajar tentang jenis-jenis iklan. Kita memperhatikan bahwa ada begitu banyak jenis iklan yang seringkali kita jumpai di berbagai macam media, baik media cetak maupun media elektronik. Oleh sebab itu saya berharap anak-anak masih terus belajar, mengingat apa yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kalian melupakan pelajaran tersebut. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan masuk dalam pelajaran selanjutnya adalah kita belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun. Saya berharap setelah ini anak-anak semakin mengerti dan memahami bahwa betapa pentingnya hidup rukun harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun antar masyarakat dan sesama manusia akan membuat hubungan antar masyarakat atau dengan sesama kita menjadi harmonis. Berbicara tentang hidup rukun, maka kita harus tahu di mana saja kita dapat menerapkan hidup rukun atau di lingkungan mana kita dapat menerapkan hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun dapat kita terapkan di lingkungan keluarga kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah hidup rukun dapat kita terapkan di lingkungan sekolah bersama semua warga yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, hidup rukun dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan masyarakat yang ada di sekitar rumah kita masing-masing. Hidup rukun dapat memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan kita secara pribadi, tapi juga kehidupan bersama keluarga, bersama warga di sekolah, dan juga bersama warga di masyarakat. Apa saja manfaat hidup rukun? Yang pertama adalah saling tolong menolong. Yang kedua, memperluas pergaulan kita. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan. Yang keempat, menciptakan perdamaian. Yang kelima, menghindari pertikaian dan konflik. Yang keenam, menciptakan ketenangan hidup. Yang ketujuh, menciptakan kemakmuran. Yang kedelapan, menambah kemajuan bangsa. Kesembilan, saling menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah mendukung pencapaian cita-cita bersama, memacu potensi masing-masing individu. 12, menciptakan suasana nyaman. 14, menciptakan suasana kondusif. Yang ke-15, mempererat tali persaudaraan. Yang berikutnya adalah menghilangkan sifat egois. Selanjutnya menjauhkan sifat chauvinisme. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir menjauhkan diri kita dari sifat rasis. Ya anak-anak, selanjutnya kita akan memperhatikan tentang usaha ekonomi. Usaha ekonomi. Apa itu usaha ekonomi? Usaha ekonomi adalah usaha yang dikembangkan secara ekonomi dan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia seperti seorang pedagang. Berbicara tentang usaha ekonomi, kita akan memperhatikan tentang jenis-jenis usaha ekonomi.
jenis-jenis usaha ekonomi itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha dalam bidang pertanian, usaha dalam bidang perdagangan, usaha dalam bidang industri kecil. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah yang pertama firma, yang kedua persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat badan usaha milik negara atau BUMN, yang kelima perusahaan daerah, dan yang terakhir atau keenam. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat tentang materi hari ini. Saya meminta kalian untuk anak-anak boleh membaca di Ayo Membaca halaman 83 sampai 85, tolong dibaca dengan baik dan benar. Nah, tugas untuk anak-anak pada siang hari ini adalah yang pertama, ayo bercerita halaman 82, yang kedua ayo lakukan halaman 85, dan yang ketiga tugas di rumah halaman 85. Tolong tugasnya dikerjakan dengan benar dan jangan lupa tugasnya harus dikumpulkan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dari pagi sampai siang hari ini. Kami dapat mengakhiri pelajaran dengan baik. Anak-anak akan melanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Tuhan memberi hikmat dan kemampuan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.